Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makanan halal menurut Al-Quran dan Sunnah. You are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Ungkapan ini nampaknya tepat untuk disampaikan ketika kita membahas soal makanan yang baik dan halal. Mengapa tidak? Karena beraneka makanan yang kita konsumsi sejatinya akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Tidakkah kita sadari jika kita melihat di sekitar kita ada seseorang yang mengkonsumsi alkohol, dia nampak gemetar, mudah marah, dan emosi tidak stabil. Itulah bukti sederhana pengaruh makanan terhadap jiwa seseorang. Bersyukurlah menjadi umat Islam, di mana ajarannya memberikan tuntunan untuk pemeluknya terhadap segala hal. Sampai untuk urusan makan pun kaum muslimin diatur sedemikian rupa supaya manusia terhindar dari segala hal yang dapat merugikan dirinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Asbabun nuzul ayat atau sebab turunnya ayat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 turun berkenaan dengan kebiasaan suatu kaum yang terdiri atas Bani Thaqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan Khuza'ah. Mereka mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan mereka sendiri. Di antaranya Bahirah, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali, dan anak kelima jantan lalu dipotong telinganya. Dan Wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan binatang jenis itu. Mengapa umat Islam harus makan makanan yang halal lagi baik? Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi zat yang diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, ibadahnya tidak akan diterima Allah selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, api neraka lebih baik untuk melahapnya. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik.
Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Klasifikasi makanan berdasarkan zat dan hakikat. Yang pertama, makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, daging kambing, dan lainnya. Kedua, makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama. Ketiga, makanan yang haram adalah makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya daging babi, daging anjing, darah, dan bangkai. Yang keempat, makanan yang haram karena hakikatnya, yaitu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya, misalnya telur hasil mencuri, daging ayam hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, dan